menceritakan ada seorang ulama yang isi perutnya terurai, kemudian dia berputar seperti keledai yang sedang berputar di penggilingan, seperti keledai yang berputar di penggilingan, isi perutnya terurai. Nah, penduduk neraka ngomong, bukankah engkau dulu ulama? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik? Dan bukankah engkau dulu yang mencegah kami, menyuruh kami jangan berbuat dosa? Kenapa kamu masuk neraka bersama kami? Apa jawab dia? Amartukum bil ma'ruf walam fa'al, wa nahaitukum 'anil munkar wa fa'al. Aku suruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Itu campur-campur ngomong doang. Aku suruh kalian jangan berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa itu. Makanya aku lebih parah disiksanya daripada kalian. Berat seorang ulama. Makanya kan Anda bilang umat, pejabat, baru ulama. Betul. Ulama sama pejabat lebih berat ulama. Nah, makanya kan kenapa kok anak ngomong, pemerintah, presiden. Rezeki yang saya punya ratusan ribu ekor kambing, tapi cuma potong 4. Adik saya, Habib Hussein, rezeki yang dia punya pada hari itu hanya kopi 1 cangkir, setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia minum bersama keluarga dan anak istri. Hari itu rezeki dia cuma roti kering 1, setengah dia kasih untuk kamu sebagai tamu, setengah dia makan bersama anak istrinya. Dia bisa memberikan setengah dari seluruh hartanya untuk kamu. Sedangkan saya dari ratusan ribu hanya bisa 4 ekor. Berarti dia lebih kaya dan lebih dermawan. Jadi ukuran sedekah itu bukan seperti itu. Surah begini, aneh punya uang 1 juta, anak sedekah 100 ribu. Bang 12 punya uang 100 ribu, sedekahnya 50 ribu. Kalau kita melihat kasat mata, nilai ukuran lebih besar saya kan? Lebih besar aneh dong, anak 100 ribu. Tapi kalau mau nilai dermawannya, kayanya ini. Kenapa? Karena bisa udah punya duit cuma 100 ribu, tapi rela mengeluarkan setengahnya. Anak 1 juta cuma 100 ribu. 50%. Jadi sedekah nggak harus nunggu kaya kata saya. Kita punya uang nih 20 ribu, 5 ribu, atau nggak setengahnya 10 ribu kasih. Jadi nggak harus nunggu banyak uang. Iya betul. Nggak ada itu ya. Kalau anak yang berpikir, ada kan yang gimana mau sedekah, saya aja makan susah. Nah, ente makan ada makanan yang dibalik ente kasih setengah aja sama orang itu udah sedekah. Bakal lebih kaya daripada orang kaya. Iya, bisa ngasih setengah hartanya. Setengah apa? Orang kaya dalam itu 1 hari rezeki dia itu 1 miliar. Bahkan ada yang dikeluarin. Kita semua punya rezeki dapat 10 ribu, 5 ribu kasih apa tuh? 5 ribu buat makan. Anak lebih kaya, dermawan. Setengah kaya saya gitu. Tapi lebih kaya lagi Rasulullah. Habis semua artinya rakyatnya makmur. Kalau itu mah nggak punya apa-apa, gamisnya udah busuk. Itu yang punya meninggal. Alas tidur yang dipakai itu meninggal. Jadi, bukan cuma begitu Bang, kata Sayyidatuna Aisyah ketika berdiri depan kuburnya Rasulullah. Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'alal firashil batir. Ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'id. Apa itu? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, tidurnya di atas pelupa kurma. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya lapar, belum masuk sesuatu apapun, walau bikhubsis sa'ir, walaupun sekedar roti yang kering. Itu loh wafat dalam keadaan nggak pernah mikir diri, ya umat. Malah dulu umat-umat Rasulullah itu dari khalifah-khalifah besar. Rasulullah waktu membuka puasa, tiba-tiba ada orang yang itu dikasih korbannya. Iya. Rasulullah minum pakai air putih. Iya. Jadi realisasi pengamalan sebenarnya.
ada orang berbicara ayat, ada berbicara dasar bilhalnya. Yang antum bilang tuh kita bilhal semua yang habib bilhal itu bukan hanya kita ucapan. perlu ucap. Padahal ayatnya alladzina yunfiquna bil syara'i wa dhar'i Bitadbik, praktek, nggak ngomong, ya praktek. Jadi ada sebenarnya itu dia berbicara ayat tapi nggak langsung ayat sebenarnya itu. Kan banyak penceramah nih ngomong, sedekahnya begini, begini. Tapi bil gaul, hanya dengan mulut saja. Ya ini gaulun bila fi'lin, gaulun bila amalin. Makanya dalam qasidah burda, astaghfirullah min gaulin bila amalin. Aku minta ampun kepada Allah atas perkataan tanpa ucapan, perbuatan, atas ucapan sesuai perbuatan, atas ucapan yang dilontarkan tapi tidak membuat apa ucapan. Makanya kan di akhirat ketika itu dalam sebuah athar diceritakan ada seorang ulama yang isi perutnya terurai, kemudian dia berputar seperti keledai yang sedang berputar di penggilingan, seperti keledai yang berputar di penggilingan, isi perutnya terurai. Nah, penduduk neraka ngomong, bukankah engkau dulu ulama? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik? Dan bukankah engkau dulu yang mencegah kami, menyuruh kami jangan berbuat dosa? Kenapa kamu masuk neraka bareng sama kami? Apa jawab dia? Amartukum bil ma'ruf walam fa'al. Wa nahaitukum 'anil munkar wa fa'al. Aku suruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Jadi ucap-ucap ngomong doang. Aku suruh kalian jangan berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa itu. Makanya aku lebih parah disiksanya daripada kalian. Gitu. Seorang ulama sebenarnya. Makanya kan Anda bilang umat, pejabat, baru ulama. Betul. Ulama kalau pejabat lebih berat ulama. Nah, Makanya kan kenapa kok anak ngomong pemerintah, presiden, begini kebijakan harus. Kenapa? Kewajiban anak. Kalau enggak, anak yang diminta pertanggungjawaban nanti sama Allah. Kenapa itu pemerintah yang berbuat begitu gak dibiarin? Anak mau jawab apa? Ya begitulah kita negara demokrasi. Kita ngomong begitu malah kita yang cuma ya. Tapi ada lebih biadab dari begitu deh. Bukan apa? Anaknya orang Dia rusak. ya itu. Dia hancurin itu lebih dajjal. Iya itu namanya kan alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Maksud kemauan di sini kemauan buruk. Contoh, penguasa mau A ini haram, bukan enggak. Tapi nanti si ulama yang dekat tadi ini mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan bagaimana caranya biar yang halal jadi halal. Kan salah menyalahgunakan ilmu ini. Harusnya kan ya halal tidak halal, halal tidak halal, baik dengan baik. Saking jahilnya ulama lebih dari dajjal. Inna ahwafa ma'ahu alaihi umat min dajjal munafiqun alih. Iya kan? Ini kerusakan, karena kerusakan. Paling kita paling ngeri Sayyidina Umar ketakutan. Karena bukan sama setan. Karena kerusakan yang Ulama. emang iya. Karena kerusakan yang dibuat oleh para ulama-ulama yang ulama-ulama sesat. Itu kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh Dajjal. Kenapa? Dajjal berbuat kerusakan itu dengan istidrot, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil, nggak pakai nasihat. Dajjal mah giniin kakinya, tumbuh-tumbuhan, orang ngikut. Wahai Dajjal, tolong hidupkan orang tua saya yang mati. Hidupin, nggak pakai ayat. Betul. Makanya Rasulullah kan lebih takut sama ulama yang munafik, ulama yang sesat. Kenapa? Sebab ulama yang sesat itu mereka yang menjual ayat. Kerusakannya itu sebab jual ayat Quran, jual hadis, jual ini. Atas nama agama dibikin. Jadi bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Ini apa? Pusing bahas ulama.